Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, seperti biasa kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online tentunya yang memang sudah terdaftar di OJK dan juga sudah aman di OJK. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dan sudah mensubscribe channel saya sehingga bisa berkembang sampai saat ini ya. Pastinya saya akan selalu memberikan informasi-informasi tentang pinjaman online yang bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang lagi membutuhkan. Biasanya aplikasi pinjaman online ini bisa jadi alternatif solusi ketika kita lagi butuh dana cepat untuk kebutuhan mendesak. Dengan adanya kehadiran pinjaman online ini yang semakin populer beberapa tahun belakang bisa membantu perekonomian keluarga, apalagi bagi teman-teman yang memang lagi membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk uang lainnya. Karena jika kita biasanya melakukan pinjaman di bank konvensional, biasanya kita membutuhkan waktu yang sedikit agak lama ya, sekitar kurang lebih 1 mingguan. Namun untuk di pinjaman online ini kita hanya membutuhkan waktu 24 jam, 1 kali 24 jam untuk proses pencairan. Dan untuk pencairannya ke rekening juga nggak butuh waktu lama, hanya 30 menit saja dana sudah masuk ke rekening kita. Itulah kenapa banyak masyarakat ini beralih ke pinjaman online. Namun penting bagi teman-teman semua yang ingin mengajukan pinjaman online pribadi memang sangat harus benar-benar meneliti apakah aplikasi tersebut sudah berizin OJK atau sudah diawasi oleh OJK. Sekalipun memang lagi butuh dana mendesak, tapi kita harus tetap berpikir panjang sebelum meminjam uang dengan cara ini, karena memiliki resiko masing-masing ketika ingin melakukan pinjaman online. Salah satunya memang kita harus tetap membayar pinjaman yang harus kita pinjam, apalagi kita meminjam di pinjaman online yang legal. Pastinya data kita aman dan juga prosesnya juga sangat aman, sangat mudah, dan pencairannya pun juga sangat cepat. Oke, kita langsung aja ya. Aplikasi pinjaman online yang akan saya review berikut merupakan salah satu pinjaman online yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, yaitu adalah pinjaman online Samir ya. Samir adalah sahabat mikro fintech, di mana Samir akan memberikan solusi bagi kita yang memerlukan kredit pinjaman tanpa agunan, di mana nanti pinjaman online tanpa agunan yang aman dan juga bersahabat. Samir ini memiliki izin OJK sebagai penyedia layanan pinjaman dana online dengan nomor izin tahun 2021. Kemudian nanti produk layanan yang akan diberikan oleh Samir ini, mereka memberikan nominal pinjaman uang dari Rp400.000 sampai dengan Rp5 juta, dengan durasi tenor terpendek adalah 91 hari, terpanjang 365 hari, di mana suku bunganya 24% per tahun dan tidak ada biaya tambahan lainnya. Samir ini adalah perusahaan fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK yang fokus memberi perhatian pada karyawan yang berpenghasilan UMR dan UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Jadi tidak jarang dan tidak sedikit kasus di mana karyawan dengan penghasilan UMR perlu kebutuhan finansial yang mendesak ataupun terencana, dan juga tak jarang ada pelaku UMKM yang membutuhkan modal yang tak sedikit untuk melanjutkan usahanya.
Oke, kita langsung masuk bagaimana proses pengajuannya di Samir atau Sahabat Mikro ini. Yang pertama, teman-teman pastinya mendownload terlebih dahulu aplikasi Samir ini di Play Store. Kemudian silakan ditunggu proses install atau downloadnya selesai untuk bisa melanjut ke tahap berikutnya. Namun jika sudah selesai, silakan teman-teman membuat akun dengan memasuki nomor ponsel teman-teman untuk diverifikasi oleh pihak perusahaan dengan cara mengirim kode OTP ke SMS walaupun WA. Nah, setelah itu akun kita baru bisa digunakan dan pakailah password agar tidak dihack oleh orang atau agar bisa dibuka untuk teman-teman di kemudian harinya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan beberapa dokumen atau syarat berupa disclaimer atau izin dari aplikasinya. Silakan dibaca atau di-scroll sampai ke bawah jika teman-teman paham dan juga memahami dari syarat dan ketentuan untuk aplikasi ini. Silakan klik lanjutkan untuk proses pengisian data. Terlebih dahulu silakan di-scroll ke bawah ya agar paham apa syarat dan ketentuannya. Nah, setelah itu di halaman beranda utama nanti akan muncul pinjaman yang akan kita dapatkan. Di sini di Samir kita bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah. Jika teman-teman setuju, silakan aja langsung klik ajukan pinjaman untuk proses pengisian data-data yang diperlukan untuk aplikasi dalam proses pengajuan pinjaman online di Samir ini. Pastikan ketika mengisi data-data, isilah datanya dengan benar dan sesuai dengan eKTP. Nah, di sini kita pertama kali sudah diminta untuk mengupload eKTP kita di bagian kolom di atas. Silakan difoto eKTP kita dengan jelas, jangan buram, agar nanti secara otomatis akan dibaca oleh sistem dan kita tidak perlu lagi mengetik manual dengan nama dan juga nomor NIK-nya. Nah, kemudian nanti di bawahnya kita akan diminta untuk memfoto selfie foto kita sendiri sesuai dengan step by step yang diperintahkan oleh aplikasi. Jadi sesuaikan perintah di aplikasi untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, setelah itu kita mengisi informasi tambahan mengenai informasi data pribadi kita, meliputi ada agama, alamat tempat tinggal, kemudian status tempat tinggal kita, masih banyak lagi di bawahnya. Silakan teman-teman scroll sampai ke bawah, nanti isilah semua form yang diminta, jangan ada yang kosong karena sangat berpengaruh sekali jika kita mengisi data-data. Jika ada yang kosong, itu berpengaruh terhadap tingkat ACC-nya pinjaman kita. Semakin lengkap informasi yang kita berikan, maka semakin besar juga peluang kita untuk di ACC oleh pihak perusahaan. Nah, setelah teman-teman berhasil mengisi semua data-data yang diminta, silakan klik lanjutkan untuk bisa mengisi data-data berikutnya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi pekerjaan, di mana nanti di sana ada jenis pekerjaan kita apa, kemudian nama perusahaannya apa, dan juga nomor kantor atau nomor tempat kita bekerja. Jika kita sebagai wira swasta, isilah kita sebagai owner atau pemilik perusahaan, dan juga di situ juga ada mereka meminta berapa gaji yang kita terima setiap bulannya. Isilah gajinya sebesar mungkin agar mereka mempercayai pinjamannya kepada kita dan juga bisa mempercepat proses ACC-nya pinjaman yang sudah kita ajukan. Jadi isilah gajinya sebesar mungkin ya, agar bisa mendapatkan limit pinjaman yang lebih besar lagi. Nah, kemudian jika kita sudah selesai mengisi informasi pekerjaan, maka kita disuruh mengisi untuk nomor kontak darurat yang bisa dihubungi. Jadi, untuk nomor kontak daruratnya yang harus memiliki hubungan dengan kita, apakah sebagai orang tua, pasangan, suami, atau adik kakak, atau teman kerja ya. Di sana mereka meminta 2 nomor kontak darurat yang harus kita isi. Isilah nomor ponselnya yang aktif, jangan sampai kita memberikan nomor kontak darurat yang tidak aktif, karena juga berpengaruh terhadap ACC atau tidaknya pinjaman kita. Jadi isilah nomor ponsel yang aktif dan juga memiliki hubungan yang dekat dengan kita sebagai si peminjam.
Nah, tahap terakhir yang harus kita isi adalah mengisi nomor rekening bank sebagai tempat proses pencairan dana kita nanti. Ketika disetujui, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita. Nah, di sini mereka meminta nomor rekeningnya atas nama kita sendiri. Jadi untuk nama kita tidak bisa merubah ataupun mengganti. Kita hanya bisa mengisi nomor rekeningnya saja dan juga nomor bank atau nama bank yang dituju. Hanya itu yang bisa kita masukin. Untuk nama sudah secara otomatis tersistem ketika kita mendaftar menggunakan eKTP tadi di awal, maka akan muncul nama sesuai dengan di eKTP. Jadi isilah nomor rekening dengan benar, jangan sampai salah, nanti dana tidak akan masuk ke rekening. Nah, setelah proses pengisian data selesai, maka kita tinggal menunggu proses pengajuan kita diverifikasi oleh pihak perusahaan. Tapi sebelumnya teman-teman harus memverifikasi wajah dulu ya untuk proses selanjutnya, proses terakhir ya. Jadi silakan memverifikasi wajah terlebih dahulu, kemudian kita menunggu proses verifikasi data dari pihak perusahaan. Biasanya memakan waktu 1 kali 24 jam, itu paling lama. Biasanya paling juga sebentar, 1 jam setelah pengajuan nanti akan muncul informasi apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Jika pinjaman kita diterima, maka dana secara otomatis langsung masuk ke rekening kita dalam waktu 5 menit saja. Oke, ingat teman-teman ya, untuk proses ACC atau tidaknya itu tergantung dari pihak perusahaan dan nilai scoring dari data kita. Oke teman-teman, itulah informasi dari saya tentang pinjaman online Samir. Semoga bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.